Assalamualaikum sahabat. Selamat datang di channel Pena Nadhira. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya doakan rezekinya semoga dilancarkan oleh Allah dan diberikan kesehatan selalu. Amin. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang juga dan jangan lupa kita tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai penghormatan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langit malam tampak muram, dihiasi awan gelap yang menggantung berat. Toko kecil di ujung jalan terlihat sunyi, hanya diisi oleh suara samar kipas angin tua yang berputar perlahan. Rani duduk di belakang meja kasir. Matanya terus melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 2:15. Hari ini sepi sekali, gumam Rani, berbicara pada dirinya sendiri. Ia mencoba mengusir kantuk dengan menepuk-nepuk pipinya. Suasana toko begitu hening, hingga suara jarum jam terdengar begitu jelas. Seperti menghitung waktu yang berjalan begitu lambat. Sebuah pesan masuk di ponselnya. Rani membuka pesan dari ibunya yang baru pulang dari menjaga adik Rani yang demam. Andi sudah tidur. Jangan terlalu capek. Nak, ingat istirahat. Rani tersenyum kecil, lalu mengetik balasan. Iya, Bu. Tadi aku sudah beli obat untuk Andi. Semoga besok dia lebih baik. Ia meletakkan ponselnya di atas meja. Tapi tak lama kemudian, dering telepon toko memecah keheningan. Rani segera mengangkatnya. Selamat malam, Toko Lestari. Ada yang bisa saya bantu? Suaranya terdengar lelah, tetapi sopan. Rani, stok barang di rak sudah kamu cek semua? Suara di seberang adalah Pak Joko, pemilik toko. Nada suaranya selalu terdengar seperti tuntutan. Sudah, Pak. Tinggal beberapa item yang belum saya catat. Jawab Rani sambil mencoba terdengar tegas. Cepat selesaikan. Besok pagi harus rapi. Kalau tidak, pelanggan pasti komplain. Ujar Pak Joko dengan nada sinis. Iya, Pak. Akan saya selesaikan malam ini. Kata Rani sambil menahan kantuk yang mulai terasa menyiksa. Pak Joko mendengus di telepon. Jangan lupa bersihkan rak minuman juga. Kalau ada botol kotor, kamu tanggung jawab. Baik, Pak. Jawab Rani singkat. Telepon ditutup tanpa ucapan terima kasih. Rani meletakkan gagang telepon dengan napas panjang. Ia memandang rak barang yang sudah tertata rapi. Merasa tugasnya tak pernah ada habisnya. Kapan saya bisa istirahat sebentar? Gumam Rani sambil merapatkan jaket lusuh yang ia kenakan. Di luar, hujan mulai turun perlahan, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Ia menyandarkan kepalanya di meja kasir, berusaha menenangkan diri. Sebentar saja, pikirnya, tapi tanpa disadari, tubuhnya menyerah, dan ia terlelap. Toko Lestari adalah toko kecil yang terletak di pinggir kota, melayani kebutuhan warga sekitar dan sesekali pengendara yang melintas di malam hari. Buka 24 jam, toko ini selalu dipenuhi hiruk-pikuk di siang hari, tetapi menjadi sangat sepi saat malam tiba. Rani bekerja di toko itu sebagai penjaga shift malam. Meski pekerjaannya sederhana, tanggung jawab yang diberikan seringkali terasa berat. Pak Joko, pemilik toko, adalah pria paruh baya yang dikenal tegas, bahkan kasar. Namun, Rani tetap bertahan bekerja di sana karena ia tidak punya pilihan lain. Gaji kecil dari pekerjaannya itu adalah satu-satunya sumber pendapatan untuk menghidupi keluarganya. Malam itu, sebelum tertidur, Rani sempat berbicara dengan ibunya melalui telepon. Rani, kamu jangan terlalu capek, Nak. Nanti kamu sakit, kata ibunya dengan nada cemas. Rani tersenyum kecil, meskipun suaranya terdengar lelah. Ibu tenang saja. Saya baik-baik saja kok. Andi bagaimana? Obatnya sudah diminum. Sudah, Andi sekarang tidur. Tapi tadi dia masih panas. Ibu khawatir. Jawab ibunya. Besok pagi saya cek lagi, Bu. Kalau belum turun juga, kita bawa ke dokter. Rani mencoba menenangkan. Ya Allah, semoga kamu diberi kekuatan. Nak, ibu sedih melihat kamu kerja keras seperti ini. Suara ibunya terdengar berat di ujung telepon. Tidak apa-apa, Bu. Selama kita semua sehat, saya kuat kok. Kata Rani, berusaha terdengar optimis. Setelah percakapan itu, Rani menutup telepon dengan hati yang sedikit tenang,
meski tubuhnya sudah terlalu lelah. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan hidup yang ideal, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Tugasnya sebagai tulang punggung keluarga membuatnya harus kuat, apapun yang terjadi. Sebelum benar-benar menyerah pada kantuk, ia kembali mengingat perintah terakhir Pak Joko. Besok pagi semua harus rapi, gumamnya sambil melirik daftar barang di tangannya. Namun, kelelahan akhirnya menguasainya. Tanpa sadar, ia tertidur di kursi kasir, membawa rasa kantuk yang begitu berat. Pukul 5 pagi, toko masih sunyi. Pak Joko tiba lebih awal dari biasanya. Ia membuka pintu dengan kunci cadangan, lalu masuk sambil mengamati suasana toko yang sepi. Matanya langsung tertuju pada Rani yang tertidur di kursi kasir, dengan kepala bersandar di meja dan jaket lusuh melingkari tubuhnya. Bangun pagi malah tidur. Dasar malas. Gumam Pak Joko dengan nada geram. Ia berjalan ke bagian belakang toko, mengambil ember plastik, lalu mengisinya penuh dengan air dingin. Langkahnya cepat, penuh amarah, hingga suara air yang meluap dari ember terdengar jelas di ruangan sempit itu. Tanpa memikirkan akibatnya, ia kembali ke depan toko, mendekati Rani yang masih tertidur lelap. Biur! Ember berisi air dingin disiramkan ke tubuh Rani. Bangun! Kamu pikir ini tempat tidur? Suara Pak Joko menggema keras di toko yang hening. Rani terbangun dengan terkejut. Tubuhnya menggigil, matanya melotot lebar, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Air mengalir dari rambut dan jaketnya, membasahi kursi serta lantai di bawahnya. Pak, apa ini? Kenapa Bapak menyiram saya? Seru Rani. Suaranya campuran antara terkejut dan marah. Ia berdiri dengan susah payah. Tubuhnya yang lemah masih gemetar karena dingin. Pak Joko melipat tangan di dada. Wajahnya penuh amarah. Kamu pikir saya bayar kamu untuk tidur? Malas sekali kamu ini. Kalau begini terus, kamu tidak pantas kerja di sini. Rani mencoba menahan diri, tetapi air mata mulai menggenang di matanya. Ia memandang Pak Joko dengan tatapan penuh luka. Pak, saya tidak tidur karena malas. Saya baru selesai mencatat stok barang seperti yang Bapak minta. Saya hanya kelelahan. Pak Joko mendengus sinis. Lelah? Semua orang juga lelah. Kalau kamu tidak sanggup kerja malam, bilang dari awal. Jangan tidur di tempat kerja. Kalau kamu tidak suka, keluar saja. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar. Seorang pria muda, pelanggan tetap yang sering mampir ke toko itu pada pagi hari, berdiri di pintu. Namanya Ari, seorang kurir yang sedang dalam perjalanan kerja. Ia menyaksikan kejadian itu dari awal. Matanya menatap tajam ke arah Pak Joko. Apa-apaan ini, Pak Joko? Ari menyela dengan nada protes. Kenapa Ibu Rani disiram? Bukannya dia selalu kerja keras di sini? Pak Joko melirik Ari dengan kesal. Bukan urusan kamu, Ari. Ini masalah pekerjaan. Ari tidak mundur. Masalah pekerjaan? Saya sering lihat Bu Rani lembur, bahkan di luar jam tugasnya. Kalau dia ketiduran karena capek, kenapa harus dipermalukan seperti ini? Rani mencoba menyela. Suaranya gemetar. Mas Ari, tidak apa-apa. Saya yang salah. Namun, Ari menatap Rani dengan penuh empati. Bu, ini bukan salah Ibu. Ini perlakuan yang tidak adil. Pak Joko, yang mulai merasa tersudut, menggerutu. Ari, kamu mau belanja atau tidak? Kalau tidak, keluar saja. Ari mendekat. Suaranya lebih tegas. Pak Joko, saya pelanggan. Tapi kalau begini cara Bapak memperlakukan karyawan, jangan salahkan kami kalau tidak ada yang mau belanja di sini lagi. Pak Joko terdiam, wajahnya merah padam, tetapi ia tidak membalas. Sementara itu, Rani mulai merasa dadanya penuh emosi. Dengan langkah tegas, ia mendekati Pak Joko, meski tubuhnya masih basah kuyup. Pak, saya sudah cukup. Saya bekerja keras untuk Bapak, lebih dari yang seharusnya. Tapi kalau ini cara Bapak memperlakukan saya tidak mau lagi bertahan di sini. Suara Rani terdengar lebih kuat, meski hatinya bergetar. Pak Joko terperangah.
Kamu mau pergi? Silakan. Banyak orang lain yang mau kerja di sini. Rani menatapnya dengan tajam, lalu berkata, Bapak benar. Orang lain mungkin mau kerja di sini, tapi tidak dengan cara diperlakukan seperti ini. Ari mengangguk dengan bangga melihat keberanian Rani. Bu Rani, kalau ibu butuh bantuan, saya kenal tempat kerja yang lebih baik. Rani tersenyum tipis pada Ari, meski matanya masih basah oleh air mata. Terima kasih, Mas Ari. Saya akan baik-baik saja. Dengan langkah mantap, Rani meninggalkan toko, meninggalkan Pak Joko yang terdiam, dan Ari yang menatapnya penuh simpati. Hati Rani berat, tetapi ia tahu, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Rani berdiri di tempatnya. Tubuhnya masih basah kuyup akibat siraman air dingin Pak Joko. Rambutnya lepek. Air menetes dari ujung jaket lusuh yang dikenakannya. Namun, di tengah rasa dingin yang menggigilkan tubuhnya, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat. Amarah, rasa malu, dan luka hati yang dalam. Ia mencoba menenangkan napasnya yang mulai memburu. Tetapi matanya yang memerah menatap tajam ke arah Pak Joko. Pak, kenapa Bapak melakukan ini? Suaranya bergetar, tetapi ada ketegasan di baliknya. Pak Joko, yang berdiri dengan tangan melipat di dada, hanya mendengus. Kamu pikir saya bayar kamu untuk tidur di tempat kerja? Ini toko, bukan tempat tidur. Rani mengepalkan tangannya. Ia merasa ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini ia tahan terlalu lama. Bapak tidak tahu apa yang terjadi pada saya. Tapi Bapak langsung menghakimi saya seperti ini. Apakah Bapak pernah bertanya kenapa saya tertidur? Nada suara Rani mulai meninggi. Air mata bercampur dengan air yang masih menetes di pipinya. Pak Joko mengangkat alis, terlihat tersinggung. Kenapa saya harus tanya? Saya tidak perlu alasan dari orang malas seperti kamu. Kalau kamu tidak bisa kerja sesuai aturan, keluar saja dari sini. Banyak yang mau kerja di sini. Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Rani. Ia tidak pernah merasa dirinya malas. Ia selalu datang tepat waktu, menyelesaikan semua tugas yang diberikan, bahkan tugas yang bukan tanggung jawabnya. Tetapi hari ini, perlakuan Pak Joko telah melampaui batas. Pak, suara Rani kini lebih tegas, meski bergetar karena menahan tangis. Saya bukan malas. Saya kelelahan karena tadi malam saya lembur mencatat stok barang seperti yang Bapak minta. Saya hanya butuh istirahat sebentar. Apakah itu salah? Pak Joko tidak menjawab. Ia hanya menatap Rani dengan tatapan dingin, seolah tidak peduli dengan apapun yang gadis itu katakan. Rani mengusap wajahnya, mencoba menghapus air yang bercampur dengan air mata. Ia tidak bisa lagi menahan perasaan yang mengganjal di dadanya. Selama ini, ia selalu diam, menerima semua perlakuan Pak Joko tanpa protes. Tetapi hari ini berbeda. Hari ini, ia tidak ingin lagi diperlakukan seperti ini. Pak Joko, Rani melangkah maju, mendekati pria itu. Bapak mungkin berpikir saya hanya seorang penjaga toko, seseorang yang bisa Bapak perlakukan sesuka hati. Tapi saya manusia, Pak. Saya punya batas. Saya punya rasa lelah. Dan saya punya harga diri. Pak Joko terlihat kaget mendengar ucapan Rani. Ia tidak pernah menyangka gadis yang selama ini diam dan penurut bisa berbicara seberani ini. Namun, egonya terlalu besar untuk mengakui kesalahan. Kalau kamu merasa tidak dihargai, ya keluar saja. Tidak ada yang memaksa kamu bekerja di sini. Jawabnya dengan nada tajam. Rani menarik napas panjang. Tubuhnya masih gemetar. Tetapi kali ini bukan karena dingin. Baik, Pak. Kalau itu yang Bapak inginkan, saya akan pergi. Tapi sebelum saya pergi, saya ingin Bapak tahu satu hal. Rani menatap langsung ke mata Pak Joko. Suaranya penuh emosi. Tidak ada orang yang pantas diperlakukan seperti ini. Pak, tidak ada. Saya bekerja keras setiap hari untuk menjaga toko ini tetap berjalan, untuk memenuhi semua permintaan Bapak. Tapi Bapak tidak pernah melihat itu. Yang Bapak lihat hanya kesalahan kecil saya. Pak Joko terdiam. Untuk pertama kalinya, ia terlihat sedikit ragu.
Tetapi sebelum ia sempat mengatakan apapun, suara dari belakang mengejutkan mereka. "Bu Rani, saya melihat semuanya." Ari, pelanggan tetap yang sering mampir pagi-pagi, berdiri di dekat pintu. Wajahnya penuh kemarahan. Matanya menatap tajam ke arah Pak Joko. "Pak Joko, apa yang Bapak lakukan ini tidak manusiawi. Saya sering lihat Bu Rani bekerja keras di toko ini. Kalau dia ketiduran karena lelah, kenapa Bapak harus mempermalukan dia seperti ini?" Ari berbicara dengan nada tegas. Pak Joko berusaha mempertahankan wajah dinginnya. "Ini bukan urusan kamu, Ari. Ini masalah antara saya dan karyawan saya." "Masalah? Ini bukan masalah kerja, Pak. Ini soal kemanusiaan. Tidak ada orang yang pantas diperlakukan seperti ini, terutama seseorang seperti Bu Rani, yang jelas-jelas bekerja lebih keras dari siapapun yang pernah saya lihat di sini." Ari membalas tanpa gentar. Rani memandang Ari dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyangka ada yang membelanya. Seseorang yang melihat perjuangannya selama ini. "Mas Ari, terima kasih. Tapi saya tidak apa-apa. Saya akan pergi dari sini," kata Rani dengan suara lirih. Ari menggeleng. "Tidak, Bu Rani. Ibu tidak pantas pergi dengan cara seperti ini. Kalau Bapak paksa ingin Bu Rani pergi, saya yakin banyak pelanggan lain yang juga akan pergi." Pak Joko terlihat semakin tidak nyaman. Ia tahu ancaman Ari bukan hanya kata-kata kosong. Toko ini bergantung pada pelanggan tetap seperti Ari. Namun, egonya menahannya untuk meminta maaf. Rani mengambil tasnya yang basah, lalu menatap Pak Joko untuk terakhir kalinya. "Terima kasih, Pak, untuk semua pelajaran yang Bapak berikan. Saya belajar bahwa saya berhak dihargai lebih dari ini. Selamat tinggal." Dengan langkah mantap, Rani meninggalkan toko, membawa seluruh keberanian yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Air matanya mengalir saat ia melangkah keluar, tetapi kali ini, ia merasa lebih ringan. Setelah meninggalkan toko Pak Joko, kisah Rani menyebar lebih luas dari yang ia bayangkan. Video rekaman insiden penyiraman itu menjadi viral, menyentuh hati banyak orang. Komentar dan pesan dukungan mulai berdatangan, baik dari komunitas lokal maupun orang-orang asing yang melihat perjuangannya sebagai simbol keberanian. Di sebuah acara komunitas, seorang ibu-ibu mendekati Rani dengan mata berkaca-kaca. "Bu Rani, saya melihat video itu. Saya sangat terinspirasi oleh keberanian Ibu. Banyak dari kami yang pernah mengalami perlakuan seperti itu, tapi kami tidak berani melawan." Rani tersenyum kecil, merasa canggung dengan perhatian yang tiba-tiba. "Terima kasih, Bu. Saya hanya merasa sudah waktunya saya bicara. Saya tidak bisa terus diam." Seorang remaja perempuan juga menghampirinya. "Kak, aku ingin seperti Kakak. Berani membela diri meskipun situasinya sulit. Kakak mengajarkan aku untuk tidak takut memperjuangkan harga diri." Pernyataan itu membuat hati Rani bergetar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa tindakannya, yang ia anggap hanya sekadar bentuk pertahanan diri, bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Ia mulai menyadari bahwa keberaniannya adalah sebuah pesan, bahwa setiap orang berhak dihormati, apapun posisi mereka dalam kehidupan. Di tempat kerjanya yang baru, Bunia, pemilik kafe, juga memuji Rani. "Rani, kamu tidak hanya pekerja keras, tetapi juga orang yang tahu nilai dirimu. Itu sifat yang langka. Jangan pernah kehilangan itu." Pujian itu membuat Rani tersenyum dengan perasaan bangga. Ia akhirnya mengerti bahwa keberaniannya melawan ketidakadilan bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang mewakili suara mereka yang terlalu takut untuk berbicara. Di sisi lain, toko Pak Joko mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran yang tidak bisa dibendung. Pelanggan setia yang dulu datang setiap hari berhenti berkunjung. Rak-rak yang dulunya penuh dengan barang kini kosong dan berdebu. Bahkan pegawai yang lain mulai meninggalkan toko itu karena merasa tidak dihargai. Suatu pagi, Pak Joko duduk sendirian di meja kasir. Ia memandangi buku laporan penjualan yang angkanya terus menurun. Tangannya gemetar saat membuka halaman demi halaman, tetapi tidak ada kabar baik yang ia temukan. Toko yang dulunya ramai kini sepi seperti kuburan. Seorang pelanggan lama, Bu Siti,
datang ke toko untuk berbicara dengan Pak Joko. Ia bukan datang untuk belanja, melainkan untuk menyampaikan keluhannya. Pak Joko, saya mendengar apa yang terjadi dengan Rani. Saya pelanggan setia toko ini, tetapi saya tidak bisa lagi mendukung tempat yang memperlakukan karyawan seperti itu. Pak Joko mencoba membela diri. Bu Siti, Anda tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rani itu tidak profesional. Dia tidur di tempat kerja. Bu Siti menatapnya tajam. Tidur karena apa, Pak? Karena dia malas atau karena dia kelelahan bekerja keras untuk toko ini? Pak Joko, tindakan Anda itu memalukan. Kata-kata Bu Siti menancap di hati Pak Joko. Setelah ibu itu pergi, ia duduk di kursinya dengan kepala tertunduk. Untuk pertama kalinya, ia mulai melihat dirinya dalam cermin. Ia teringat betapa seringnya ia memberikan tugas-tugas berat pada Rani tanpa pernah memberi apresiasi. Ia teringat bagaimana ia menyiram gadis itu tanpa berpikir dua kali, tanpa bertanya alasan di balik tindakannya. Suatu malam, Pak Joko mengunjungi toko dalam keheningan. Ia berdiri di depan rak barang yang kosong, mengingat kembali masa-masa ketika toko itu ramai. Ia mengingat wajah Rani yang selalu sibuk di meja kasir, melayani pelanggan dengan senyum meskipun ia tahu gadis itu kelelahan. Toko ini berjalan karena dia, gumam Pak Joko lirih. Dan aku menghancurkannya. Pak Joko mulai menyadari bahwa karma tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang, itu adalah kehilangan kecil yang terus menggerogoti. Dan kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya adalah hukuman paling berat yang bisa ia terima. Sementara itu, hidup Rani perlahan membaik. Di kafe Bunia, ia menemukan keluarga baru yang menghargai kerja kerasnya. Ia mulai menyimpan sebagian kecil gajinya untuk membeli perlengkapan usaha. Dengan dukungan Bunia dan Ari, ia merencanakan untuk membuka kios kecil yang menjual camilan ringan. Salah satu hari yang paling berkesan bagi Rani adalah ketika Andi, adiknya, menghampirinya dengan buku sekolah di tangan. "Kak, aku bangga sama kakak," kata Andi dengan senyuman lebar. "Kakak berani bilang tidak pada orang yang jahat. Aku ingin jadi seperti kakak kalau besar nanti." Rani memeluk Andi erat. Air matanya jatuh, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa lega. Ia akhirnya merasa perjuangannya berarti, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Di lain sisi, Pak Joko mencoba menghubungi Rani suatu hari, tetapi panggilannya tidak pernah dijawab. Ia bahkan mendatangi kafe tempat Rani bekerja, tetapi Rani hanya tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih sudah datang, Pak. Saya harap toko Bapak tetap berjalan baik." Kata-kata itu, meski sopan, terasa seperti tamparan bagi Pak Joko. Ia tahu ia telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan kembali, kepercayaan dan rasa hormat Rani. Sementara itu, hidup Rani perlahan mulai berubah. Suatu pagi, ia menerima telepon dari Ari, pelanggan yang membelanya di toko. "Bu Rani, saya punya teman yang memiliki kafe kecil. Mereka sedang mencari karyawan yang rajin dan bisa dipercaya. Saya pikir ini kesempatan bagus untuk ibu," kata Ari dengan nada penuh semangat. Rani terdiam sejenak, lalu menjawab, "Mas Ari, terima kasih banyak. Saya tidak tahu harus bilang apa. Saya benar-benar bersyukur." Beberapa hari kemudian, Rani memulai pekerjaannya di kafe itu. Suasana tempat kerjanya berbeda jauh dari toko Pak Joko. Pemilik kafe, Bunia, adalah wanita yang ramah dan menghargai kerja keras karyawannya. "Rani, kamu bekerja dengan baik sekali. Kalau ada yang membuatmu tidak nyaman, jangan sungkan bilang, ya," kata Bunia suatu hari sambil tersenyum. Rani merasa seperti menemukan tempat yang akhirnya menghargai dirinya. Ia bekerja dengan sepenuh hati, tetapi kali ini tanpa rasa takut atau tekanan yang tidak perlu. Sedikit demi sedikit, ia mulai menabung untuk cita-citanya membuka usaha kecil sendiri. Di suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaannya di kafe, Rani duduk di teras rumah bersama ibunya. Ia menatap langit yang penuh bintang, merasakan ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. "Bu, aku dulu selalu merasa aku harus bertahan apapun yang terjadi, meski itu menyakitiku. Tapi sekarang aku sadar,
Ada batas yang tidak boleh kita lewati, bahkan untuk bertahan hidup, kata Rani dengan suara lembut. Ibunya mengangguk, memegang tangan Rani dengan hangat. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Nak. Ibu tahu kamu kuat, dan ibu yakin, hidupmu akan lebih baik mulai sekarang. Malam itu, Rani merasa lega. Perjuangan beratnya selama ini telah memberinya pelajaran penting, bahwa ia berhak untuk dihargai, bahwa perjuangan tidak selalu berarti menyerah pada ketidakadilan. Kisah Rani menjadi inspirasi bagi banyak orang di komunitasnya. Ia bukan hanya berhasil melawan perlakuan tidak adil, tetapi juga menemukan tempat di mana ia dihargai. Sementara itu, Pak Joko, yang kehilangan sebagian besar pelanggannya, mulai menyadari bahwa kesuksesan toko bukan hanya bergantung pada barang yang dijual, tetapi pada orang-orang yang bekerja keras di baliknya. Walaupun terlambat, ia mulai memahami bahwa menghormati orang lain adalah investasi yang lebih besar daripada keuntungan materi. Malam itu, Rani duduk di teras rumah kecilnya bersama ibunya. Langit penuh bintang, angin malam berhembus lembut. Setelah perjalanan panjang yang penuh perjuangan, ia akhirnya merasa lega. Bukan karena segalanya sudah sempurna, tetapi karena ia tahu dirinya telah memilih jalan yang benar. Ibu, kata Rani pelan, memecah keheningan. Dulu, aku selalu takut untuk membela diriku sendiri. Aku pikir, diam dan menerima adalah satu-satunya cara agar aku tetap bertahan. Tapi, sekarang aku sadar, diam justru membuatku kehilangan diriku sedikit demi sedikit. Ibunya memandangnya dengan senyum lembut, penuh kebanggaan. Kamu sudah belajar hal yang penting, Nak. Kehidupan memang tidak selalu adil, tapi kita berhak untuk dihormati. Tidak ada yang boleh mengambil itu darimu. Rani mengangguk, matanya memandang ke kejauhan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, Bu. Tapi aku tahu, aku tidak akan membiarkan diriku diperlakukan seperti itu lagi. Rani menunjukkan bahwa keberanian untuk membela hak dan harga diri bukanlah tindakan egois. Justru, keberanian seperti itu adalah langkah pertama untuk menunjukkan bahwa setiap orang memiliki nilai yang harus dihormati. Banyak orang, seperti Rani, terjebak dalam situasi di mana mereka merasa tidak punya pilihan selain menerima perlakuan tidak adil. Namun, melalui cerita ini, Rani mengajarkan bahwa tidak apa-apa untuk berkata, tidak, pada ketidakadilan, bahkan jika itu berarti harus menghadapi ketidakpastian. Keberanian Rani bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi orang lain di sekitarnya. Ia mengingatkan bahwa kekuatan untuk melawan tidak selalu terletak pada kekerasan, tetapi pada kejujuran, ketegasan, dan keyakinan pada nilai diri sendiri. Sementara itu, kisah Pak Joko menjadi pengingat akan bahaya mengabaikan rasa hormat terhadap orang lain. Ia adalah cerminan dari mereka yang memandang karyawan atau orang-orang di bawahnya sebagai alat, bukan manusia. Ketidakadilan yang dilakukan Pak Joko tidak hanya melukai Rani, tetapi juga merusak dirinya sendiri. Kehilangan pelanggan, reputasi, dan kepercayaan adalah bentuk karma yang datang akibat perbuatannya. Dari kisahnya, kita belajar bahwa tindakan buruk, sekecil apapun, akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Pak Joko mengajarkan bahwa menghormati orang lain bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Penghormatan adalah fondasi dari hubungan yang baik, baik dalam bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Pesan untuk pembaca. Hargai diri sendiri. Kisah Rani mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki hak untuk dihargai, terlepas dari pekerjaan atau posisi mereka. Jangan takut untuk membela diri ketika diperlakukan tidak adil, karena harga diri adalah harta yang tidak boleh dikorbankan. Hormati orang lain. Dari Pak Joko, kita belajar bahwa memperlakukan orang lain dengan buruk hanya akan membawa kehancuran. Kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari keuntungan materi, tetapi juga dari hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Keberanian mengubah hidup. Langkah kecil seperti mengatakan, tidak, pada perlakuan yang tidak adil bisa menjadi awal dari perubahan besar. Keberanian seperti itu tidak hanya mengubah hidup kita sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Di suatu pagi, Rani sedang bekerja di kafe tempat ia menemukan keluarga barunya. Seorang pelanggan,
yang pernah mengenalnya dari toko Pak Joko, menghampirinya. "Bu Rani," kata pelanggan itu, "saya melihat video itu. Apa yang Ibu lakukan benar-benar luar biasa. Saya pikir, jika semua orang punya keberanian seperti Ibu, dunia ini akan jauh lebih baik." Rani tersenyum lembut, tetapi penuh keyakinan. "Terima kasih. Saya hanya merasa, kalau kita tidak berdiri untuk diri kita sendiri, tidak ada yang akan melakukannya." Malam itu, saat Rani pulang ke rumah, ia melihat Andi belajar dengan tekun di ruang tamu. Ia mendekati adiknya, memeluknya, dan berkata, "Andi, apapun yang terjadi, ingat ini, kamu punya hak untuk dihormati. Jangan pernah biarkan orang lain merendahkan kamu, ya?" Andi mengangguk. "Aku akan ingat, Kak." Rani menatap adiknya, merasa yakin bahwa masa depan mereka akan lebih baik. Tidak sempurna, tetapi lebih baik, karena ia telah memutuskan untuk memperjuangkan yang benar. Demikianlah cerita kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.